Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui bahwa zikir merupakan cara kita menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun tahukah Anda bahwa zikir ini memiliki keampuhan tersendiri bagi kita semuanya? Salah satunya adalah pintu menuju kesempurnaan hidup. Nah, bersama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU, kita akan bahas dalam Risalah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah. Walaupun agak flu sedikit. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya Buya ya. Nah ini kalau kita hari ini akan berbicara tentang masalah zikir Buya. Nah sebenarnya apa makna dan arti tersendiri zikir itu Buya? Ada 3 istilah dalam tasawuf ya. Ada zikir, Ya. ada doa, ada wirid. Zikir, doa, dan wirid. Jadi, ada bedanya itu. Oh. Zikir itu setiap perkataan atau perbuatan yang menggugah kita untuk ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, namanya zikir. Oh. Namanya orang ingat pada Allah. Betul. Ketika kita memberikan sedikit kepada pengemis, Iya. kita membantu masjid, bangun masjid, ketika kita menolong teman lagi kesusahan, itu termasuk zikir kepada Allah. Asal dilakukannya dengan lillahi ta'ala, bukan karena dipuji, bukan karena minta dibalas lah. Betul. Itu zikir. Maka zikir itu lebih umum daripada doa dan wirid. Kalau doa itu jelas ada tagnya, ucapan ya ucapan. Ada nasnya, ada tagnya, apalagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau oleh orang-orang tua kita, ulama-ulama kita. Itu namanya doa. Doa itu memohon dengan ucapan. Kalau wirid atau dari kata warid, wirid sesuatu yang mengalir. Jadi ada doa tertentu dibaca dengan bilangan tertentu, di waktu tertentu, permintaannya pun tertentu. Misalkan ya minta kesaktian, minta kekuatan, itu ada doanya, puasa sekian hari, dibaca sekian kali, bacanya waktu malam. Nanti apa yang kita harapkan? Yaitu sesuatu yang mengalir, emanen ya, emanen dari atas ke bawah. Maka namanya wirid. Warad artinya mengalir. Warad. Jadi wirid lebih lebih spesifik daripada doa atau zikir. Nah, kenapa kita harus zikir kepada Allah? Nah, ini. Terutama orang yang hidup di era globalisasi ini. Lebih diharuskan zikir kepada Allah daripada orang sebelum era globalisasi. Kenapa? Kita sekarang dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang bisa menjerumuskan kita kepada kejahatan atau penyimpangan. Ya, betul. Kalau tidak selalu kepada Allah, kita mudah sekali. Orang mau berbuat maksiat tidak usah pergi jauh. Orang mau berbuat salah tidak usah pergi jauh. Di sini pun bisa, nggak usah ke Makau, nggak usah ke Monaco, nggak usah ke mana-mana. Sini aja bisa. Artinya malah jadi kemaksiatan, kemungkarotan tersedia dengan sangat mudah dan sangat terbuka. Maka tidak ada lain. Benteng kita adalah kita selalu zikir kepada Allah. Coba. Mohon maaf. Ya. Kalau saya ada uang, ingin ngambil, misalkan adalah yang korupsi. Coba eling pada Tuhan. Coba ingat Tuhan, gak jadi nanti. Kalau kita mau berbuat dengan perempuan misalkan, coba bayangkan Allah melihat. Ya. Kita harus Allah melihat kita gitu. Gak jadi itu. Gak jadi perbuatannya itu gak jadi. Karena langsung perbuatannya itu dipantau oleh Allah, kita merasa kita ini salah. Kalau masih ada imannya ya sudah barang tentu. Hasil kita ini masih ada imannya lah. Ketika kita mau berbuat salah, maksiat, mukaroh, durhaka, bayangkan, harus segera membayangkan, hadirkan Allah. Allah melihat kita. Itu zikir namanya.
Ada beberapa persepsi yang bilang kalau zikir adalah menyebut nama Allah gitu. Ya, oke, dengan sebutan juga oke, dengan perbuatan juga zikir, dengan sikap juga zikir. Dalam hati juga zikir namanya. Nah, maka di dalam Al-Quran dikatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu sekalian itu melupakan Allah. Nanti Allah melupakan kamu. Betul. Kalau sudah Allah melupakan kita termasuk golongan orang yang fasik, liar, tidak ada kendali, tidak ada rambu-rambu, perilaku kita semaunya kita, yang pasti akan merugikan kita sendiri. Oleh karena itu, dalam bahasa yang terkenal, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Coba kalau kita renungkan, kita ini siapa sih? Kita ini sebenarnya bukan apa-apa. Ilmu kita, kekuatan kita, harta kita, kecerdasan kita, apalagi umur kita 70 tahun, 80 tahun. Eksistensi kita ini sebenarnya sangat rapuh, sangat lemah. Kita eksis memang selama 70 tahun eksis, tapi lemah sebenarnya. Belum dikurangi sakit, dikurangi udzur, dikurangi halangan-halangan kan. Ya untuk aktivitas tiap hari pun 70 tahun paling berapa tahun kalau dikumpulkan itu. Untuk tidur aja 24 tahun untuk tidur. 20 tahun. Karena 8 jam setiap hari malam kali 60 tahun. Belum untuk sakit, belum yang lain-lain. Jadi kita ini sebenarnya hidup ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupannya Allah. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha menghidupkan. Oleh karena itu kalau kita nggak bergantung kepadanya, apa yang kita andalkan? Kalau bukan karena zikir, kalau bukan karena andalan kita selalu ingat bersandar kepada Allah, apa yang akan kita andalkan? Di sini malah ditegaskan, orang yang melupakan Allah berarti melupakan dirimu sendiri. Orang yang lupa dengan dirinya pasti akan termasuk golongan orang yang fasik. Lalu contoh dari Rasulullah sendiri dalam berzikir. Rasulullah selalu tidak pernah tinggal diam, tidak pernah, lisannya nggak pernah diam, perilakunya juga selalu dicari Allah. Kalau Rasulullah itu pokoknya contoh ideal lah. Orang yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh ideal dalam segala hal. Jadi selama Rasulullah hidup itu semua hidupnya memang untuk zikir kepada Allah, untuk ingat pada Tuhan. Apa itu dengan zikir lisan, apa zikir perilaku, apa zikir sikap, itu cuma selama hidupnya zikir. Nah kalau wirid sendiri misalkan di dalam hati, apakah itu juga dimasukkan zikir, Pak? Ya, wirid itu lebih spesifik gitu loh. Lebih spesifik ya? Jadi tadi misalkan ada doa tertentu, faedahnya supaya dagangnya laris, misalkan, supaya usahanya maju. Ada itu. Kitabnya ada, bukunya ada, namanya Syamsul Ma'arif, Manba'usul Hikmah, Mujarrobat, itu kitabnya, itu referensinya itu, literaturnya itu. Nah, itu kalau baca itu, sekian hari, bacanya sekian kali, di waktu tertentu, insya Allah dagangnya laris, dan usahanya maju, atau menjadi apa yang jadi baju jadi bupati jadi, gitu, itulah. Itu wirid namanya. Wirid ya, Pak. Kalau zikir itu apa saja yang kita mendorong kita untuk ingat pada Allah, namanya zikir. Semacam pengontrol gitu juga ya, zikirnya. Nah, oleh karena itu orang yang zikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hanya dengan zikir kepada Allah hati kita bisa tenang. Tanpa zikir kepada Allah kita gak akan harta banyak, mobil banyak, jabatan tinggi, banyak yang resah hidupnya. Karena tidak pernah ingat kepada Tuhan. Dia merasa sudah mencapai puncaknya, malah dia lupa pada Tuhan, resah. Ini kira-kira bagaimana kita akan melaksanakan zikir, nanti kita akan bahas selanjutnya, Pak, dalam nanti zikir atau mengingat nama Allah ini sebagai tidak hanya ucapan namun sebagai pengontrol di dalam diri kita sendiri. Kita akan bahas selanjutnya dalam Risalah.
Kembali lagi dalam Risalah bersama Bapak Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU. Pak Said, ini tadi disebutkan bahwa zikir, wirid, dan doa ini tentunya berbeda. Yeah. Hal yang berbeda tiga-tiganya. Nah, kemudian saya mau tanya tentang wirid itu sendiri kan punya tujuan. Nah, sementara apakah zikir ini kan sudah punya tujuan dalam kesempurnaan hidup? Wirid apakah juga sama, Pak? Sama. Pada hakikatnya sama. Ada istilah saja beda dikit. Ya. Karena zikir lebih umum ya, lebih umum. Ucapan boleh, tindakan boleh, sikap boleh, itu lebih umum. Sikap kita, tindakan kita, ucapan kita yang mendorong kita ingat pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Zikir. Jadi kalau doa harus oral, harus diucapkan Allahumma ya Allah, itu doa. Kalau wirid ada cara-cara tertentu, kaifiyah muayyanah, teknis tertentu. Baca sekian kali, waktunya jam sekian, dengan puasa, tujuannya ingin apa. Gitu. Tapi kembali kepada masalah zikir ya. Ya. Manusia pasti menginginkan eksistensi dirinya kelihatan. Eksis. Kedua, sudah kalau sudah eksis, ingin mengartikulasikan kemampuan potensi dirinya. Kalau sudah, maka mencari puncaknya namanya gengsi. Nah, ini, gengsi ini, menurut orang barat, namanya peak experience. Ini manusia menjadi sempurna kalau mencapai puncaknya. Ternyata salah. Konsep barat salah. Jadi buktinya. Iya. Banyak sekali orang sedang mencapai puncaknya karir, apa itu artis, apa itu penyanyi lah ya, artis penyanyi, bunuh diri. Banyak kayak gitu, banyak tidak? Mencapai puncaknya bunuh diri. Atau paling tidak lari ke narkoba. Kenapa itu? Karena dia setelah mencapai puncaknya, dia kesepian. Duh, saya kok nggak ada temannya. Jadi paling di atas sendiri nggak ada temannya. Akhirnya mencari temannya apa? Narkoba atau apalah. Malah sambil bunuh diri. Kalau di Islam, semakin orang itu mencapai puncaknya spiritual, semakin tenang, semakin happy. Kenapa? Karena berteman dengan Allah. Oke, dia kesepian dengan teman manusia. Dia merasa kesepian dengan teman selain Allah. Sepi sendirian, sunyi, senyap. Lebih dekat dengan Tuhan. Berteman dengan Allah. Jadi sangat jauh konsep peak experience Barat dan Islam. Sangat jauh. Berarti benar dong kalau misalkan saya sebut bahwa ini zikir ini merupakan jalan untuk menuju kesempurnaan hidup. Iya. Nah, nanti zikir itu ada 3 grade. Pertama yang paling rendah namanya zikril asma. Yang disebut oleh kita asmanya Allah. Ditentukan, ya Razak saya minta rezeki, ya Azim saya minta jabatan, itu kan? Ya Rafiq saya minta naik pangkat. Ya Wasi' saya minta dijembarkan segala hal. Itu kita sudah menentukan pilihan permintaan. Namanya zikrul asma. Yang kedua, yang lebih tinggi, zikrul sifat. Sifat Allah ada 7. Qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam. Nah, ketika kita zikir, yang kita ingat itu asma'nya, kekuasaannya, kehendaknya, ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kalamnya. Jadi nggak menentukan minta rezeki, minta pangkat, nggak. Minta mobil misalkan. Nah, itu ini yang lebih tinggi daripada tadi yang zikrul asma, namanya zikrul sifat. Ketika kita mengucapkan kata ya Allah, yang kita ingat itu Dia maha mendengar, Dia maha berkuasa, Dia maha mengendaki, Dia maha berilmu, dan seterusnya. Kalau yang awal tadi kita minta ya Allah, tapi kita minta rezekinya dong, kemurahannya lah, Betul. Rahman Rahimnya. Nah, itu yang kelas menengah. Yang paling peak, yang paling tinggi adalah grade yang paling tinggi, zikrul dzat, Terhadap zatnya Allah. zikir mengingat zatnya Allah yang tanpa without asma dan sifatnya. Jadi ketika kita bilang ya Allah, menyebut ya Allah, kita tidak mengajukan permintaan apa-apa. Itu tingkatan paling tinggi. Ya, betul-betul zikir zatnya Allah.
Al-mujarradah anin nisabil idhafat, without articulation, without relation. Betul yang ketiga ada Allah zatnya. Jangankan rezeki, jangan mobil atau uang lah. Minta ampunannya pun tidak. Minta rahmatnya pun tidak. Minta surganya tidak. Jadi dalam hatinya nggak terlintas permintaan. Dalam hati seorang yang sedang zikir zat, tidak ada permintaan. Hanya betul-betul zikir pada zat Allah. Kalau tadi kan asma'nya atau sifatnya nih. Disebut, ini nggak zatnya. Ini yang paling berat, yang paling sulit. Coba kita lakukan latihan. Katakanlah dari subuh sampai isya, kalau zikir itu minta-minta, silakan minta. Memang diperintah oleh Allah agar minta pada Allah kita ini. Minta sejahtera, minta selamat, minta rezeki. Yang diperintah oleh Allah kita minta. Tapi nanti ada bagian doa, zikir, 10 menit, 15 menit. Yang tidak permintaan apa-apa. Zikir zat yang tidak minta apa-apa. Hanya melulu karena saya ingat pada Tuhan. Itu nanti faedahnya luar biasa. Apa namanya? Dampaknya akan luar biasa. Kita akan tenang, percaya diri, langkah kita mantap, tidak pernah takut dan gelisah dengan siapapun. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak pernah takut, enggak pernah sedih, enggak pernah macam-macam. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah sholat, apakah masih perlu berzikir sebenarnya? Ya perlu. Ya. Sholat itu kan kewajiban. Ya. Kewajiban orang harus sholat. Nah kita kan ingin makan harus ada vitamin kok. Makan vitamin, buah-buahan, jus. Padahal nasi udah cukup kan? Sebenarnya itu ya. Nasi udah cukup. Kenapa harus pakai lauknya bermacam-macam? Setelah makan ada buah-buahan, ada minum jus susu. Ya sama. Kita bukan hanya puasa yang wajib atau sholat yang wajib. Yang sunnah-sunnah itu seperti vitamin, seperti gizi gitu, mensuplai rohani kita supaya lebih sehat lagi, lebih kuat. Jadi belum cukup orang kalau hanya menjalankan yang wajib. Zakat, memang dia sudah zakat 2,5%. Dia belum cukup. Ada bangun masjid harus dicumbang, ada ini harus jariyah, harus sedekah, harus infak. Kewajiban juga, bukan hanya yang prinsip yaitu zakat. Nah bagaimana kalau misalkan gini Pak, banyak sekali orang-orang yang sudah melakukan zikir tapi mendapat cobaan yang semakin banyak, padahal dia itu sudah biasanya pengen tenang hatinya gitu. Masalah cobaan itu kan terserah Allah. Kita nggak bisa protes, nggak bisa mengajukan apa-apa. Kalau Tuhan menghendaki orang ini dicoba, akan turun cobaan itu. Tapi ada hikmah, ada rahasia di balik itu. Allah pasti akan mengangkat derajatnya orang yang sedang dicoba itu. Asalkan kita ketika mulai coba dengan ikhlas dan ridho, tidak protes, tidak ngedumel. Banyak sekali contoh-contoh yang luar biasa. Contoh-contoh kejadian tiap hari kita. Misalkan orang dipecat dari jabatannya, tahu-tahu akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Orang dibohongi dalam bisnis, tahu-tahu dia akan menjalankan bisnis yang lebih baik. Orang yang gagal jadi bupati, tahu-tahu jadi gubernur. Ada. Memang jalan Allah akan macam-macam ya Pak ya. Nah kita akan terus membahasnya dalam risalah di mana zikir ini memang ada 3 tingkatan. Di mana adalah zikrul asma, kemudian zikrul sifat, dan yang terakhir adalah zikrul zat. Di mana ini merupakan zikrul zat adalah zikir paling tinggi karena tidak mengharapkan apa-apa, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus membahasnya dalam risalah saat lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam risalah bersama Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU. Pak, kita tadi membahas tentang zikir banyak sekali. Kira-kira waktu kapan saja yang tepat untuk berzikir? Biasanya orang setelah sholat itu wirid atau zikir namanya Pak? Sepanjang hidup kita harus ingat kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jangan melupakan aku, nanti akan aku lupakan kamu. Betapa celakanya orang kalau sudah melupakan Allah dan Allah melupakannya. Waduh, luar biasa. Akhirnya menjadi kebalik-balik. Yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Kalau kita kan melakukan dosa kan masih ada rasa dosa lah ya, salah. Ada lagi orang yang sudah tidak masalah.
korupsi atau narkoba atau tidak merasa salah. Itu yang sudah ditinggalkan oleh Allah. Apa itu merupakan gejala keras hati, Pak? Itu yang sudah dia sudah lupa dengan Allah, Allah pun sudah lupa sama dia. Kalau kita Allah dosa sering kan, tapi merasa salah. Itu masih diingat pada Tuhan. Tuhan masih ingat pada kita. Kullu ibni Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun, at-taibun. Semua manusia turun Adam ini punya dosa. Tapi sebaik-baiknya orang berdosa, orang yang mau bertaubat. Nah, taubat itu bagian dari zikir yang paling utama. Taubat itu zikir yang paling utama, bagian dari zikir yang paling pokok. Taubat. Supaya kita sering mengucapkan astagfirullahaladzim. Kira-kira kapan saja waktu yang tepat untuk itu? Zikir yang dibaca pada sholat itu namanya zikrul ma'thurah namanya. Suatu zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Namanya ma'thurah namanya. Astagfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah syarikalah 3 kali, subhanallah 33, Allah alhamdulillah 33, Allah 33, kemudian berdoa bersama. Itu sudah apa ya? Rutin, zikir rutin. Nanti kalau kita ingin lebih mantap lagi, zikir sendirian. Itu kan rame-rame tadi, kan sendirian. Mojok kayak minggir kayak di masjid itu terserah. Mau zikir, memperbanyak astagfirullah, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, silahkan. Nah, ini kan yang rutinnya sudah selesai. Kalau kita punya tujuan khusus, misalkan ingin memantapkan hati seorang wanita gitu, Pak. Itu namanya wirid. Wirid itu namanya, Pak. Jadi zikir itu tidak ada batas waktu tertentu. Makan pun dengan zikir. Artinya apa niatnya makan? Niatnya makan itu apa? Itu agar kita mampu beribadah, kuat melanjutkan kehidupan, tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Itu ibadah. Walhasil dengan niat yang baik, segala perilaku kita selama hidup 60 tahun, 70 tahun, ini semua tuh, masuk semua tuh, menjadi catatan amal soleh kalau kita disertai dengan zikir kepada Allah. Nah, kalau orang yang sudah terlanjur melakukan kejahatan gitu, Pak, bagaimana cara kembalinya? Apakah dia berzikir lagi kepada Allah, itu bagaimana? Allah menjanjikan, barang siapa kembali kepada saya dengan bertaubat, saya terima semua. Bahkan Allah kalau melihat hambanya yang bertaubat, ada hadisnya itu, tapi saya lupa redaksi Arabnya. Kalau Allah melihat ada orang lagi bertaubat sampai nangis, itu lebih kasihan daripada ibu yang sedang melihat anaknya dibunuh dengan dicacat-cacat. Allah lebih kasihan dari itu. Seorang ibu melihat anak kandungnya dibunuh di depan matanya. Jadi Allah lebih kasih sayang pada orang yang bertaubat. Maka jangan putus asa. Semua orang yang berdosa, asalkan mau bertobat kepada Allah, terbuka pintu taubat. Padahal sebelumnya dia tidak melakukan zikir kadang-kadang. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya kemarin kita jadi orang jahat, hari ini kita ingin perbaiki diri kita sendiri, Allah sudah menerima. Jangan sekali-kali memutus harapan atau pesimis dengan ampun Allah. Allah sangat maha pengampun. Baik, terima kasih. Itu tadi pencerahan buat saya maupun pemirsa di rumah. Semoga kita semua mendapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Said Aqil Siraj bahwa zikir ini ada 3, di mana zikir, wirid, dan doa adalah 3 hal yang sangat berbeda. Di mana zikir adalah sebutan atau dalam diri kita untuk mengingat selalu nama Allah sebagai pengontrol diri kita. Sementara wirid adalah sebuah ucapan yang ingin menempuh atau menuju sesuatu. Sedangkan doa adalah permintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya merupakan faidah atau fadilah dari zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah demi hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.